Shalom pemirsa Live Channel. Berjumpa kembali dalam program Rema. Bersama dengan saya, Hoke Andrian Jasa. Saat ini kita berada di dalam restoran Renjana yang ada di Camp Chick, Gulf Island Peak. Suasananya sangat luar biasa, unik, segar, bernuansa alam, banyak hijau dan tanaman bahkan di dalam restoran. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya sekarang ditemani oleh Pastor Hatta Halimas. Halo, shalom. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Hatta Halimas. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang difabel. Artinya mempunyai keterbatasan secara fisik. Dia menderita cerebral palsy dari lahir. Dan saat ini beliau sudah menulis sebuah buku Kehidupan Tanpa Standar. Dan memberikan diri untuk hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Halo Pastor Hatta. Halo, Apa kabar? puji Tuhan baik. Ya, senang sekali ya bisa berjumpa ya. Yes. Bisa ngobrol-ngobrol. Setuju. Tapi dari apa yang saya lihat, saya jadi timbul banyak pertanyaan. Oke, Boleh ya kita ngobrol-ngobrol ya, Siap. tanya-tanya ya. siap. Yang pertama boleh nggak Pastor Hatta menceritakan latar belakangnya, ceritanya kok sampai jadi kayak gini, sampai jadi hamba Tuhan. Silakan Hatta. Ya. Perkenalkan, nama saya Hatta Halimas. Saya dari Medan. Saya bersyukur boleh berbagi kepada kita semua. Saya lahir dari keluarga bukan Kristen. Dan saya lahir dengan kondisi disabilitas sejak lahir. Nah, ketika saya bertumbuh, saya mengalami begitu banyak pergumulan. Saya punya banyak pertanyaan tentang kondisi saya. Dan saya tidak tahu mau menemukan jawabannya di mana. Saya dibully, saya diejek, saya dihina. Nah, ada yang menarik, yaitu ketika saya dibully, saya tidak seperti anak lain. Saya dibesarkan dengan pola pikir bahwa orang tua selalu berkata, karena kamu berbeda, kamu harus melakukan lebih. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu kuat, kamu mampu, dan sebagainya. Pola ini tertanam di dalam pikiran saya. Saya tidak mau terlihat lemah, saya pengen jadi kuat. Caranya gimana? Ketika orang mengejek saya, orang menghina saya, tahu nggak Pak? Orang yang mengejek saya, itu saya ajak berkelahi. Wah, Sok serius? jagoan. Serius? Serius. Jadi saya berkelahi, berantem, pukul-pukulan. Ya saya bawa baju sih. Tiap pulang sekolah baju saya pasti kotor. Wis. Nah, tapi lama-lama hidup seperti itu capek. Lama-lama capek. Akhirnya ada waktu-waktu di mana beberapa kali itu saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Yaitu apa? Saya coba bunuh diri beberapa kali. Saya pernah coba ambil gunting di kelas. Ya, ketika saya diejek, dibully, saya tidak pikir panjang. Saya ambil gunting, saya tusuk ke dada saya. Tapi membara. Yo, kamu kebal? Bukan kebal. Ketika saya lihat, saya baru nyadar. Waktu saya tusuk, kok gak masuk-masuk. Saya baru nyadar ternyata guntingnya kurang tajam. Saya salah ambil gunting. Kedua kali saya pernah coba untuk lompat dari lantai 3 gedung sekolah. Sama, diajak, dibully, saya marah, saya pengen bikin orang-orang menyesal. Jadi saya mau lompat dari lantai 3 gedung sekolah.
Saya lari ke atas gedung, saya naik di samping balkon, saya lihat ke bawah. Wih, tinggi juga. Ini pengen mati tapi mikir-mikir dulu. Ini contoh bunuh diri tapi gak niat. Jadi mikirnya begini, ini kalau saya lompat dan saya mati, mending. Tapi kalau saya lompat dan saya gak mati, lah ini yang bikin repot. Udah tubuh saya beda, makin parah lagi, kan repot. Nah, waktu itu saya gak yakin, ini lompat mati gak ya? Apa yang saya lakukan, saya bikin heboh satu sekolah. Saya teriak-teriak gak jelas, saya bilang, woi, saya mau mati nih. Ini contoh orang bunuh diri gak niat, bikin pengumuman. Iya benar-benar. Jadi saya teriak satu sekolah heboh, guru-guru petugas naik ke atas tarik saya, gak jadi bunuh diri. Setelah jadi orang Kristen, saya pikir hidup saya berubah. Ternyata saya mengalami pergumulan yang sama, bahkan lebih parah. Kenapa? Karena saya diperkenalkan pada Yesus bukan sebagai Yesus yang menyelamatkan, bukan sebagai Yesus yang mengasihi saya, tapi sebagai Yesus yang menyembuhkan. Dan itu yang saya kejar. Saya diberitahu kalau kamu percaya Yesus, Tuhan bisa sembuhkan kamu. Oke, saya pengen. Saya ingat dulu sebelum saya percaya Tuhan, saya selalu pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Keluarga saya banyak bawa saya berobat, terapi, menggunakan banyak cara supaya saya sembuh. Dikasih obat, dikasih terapi ini itu, dari yang medis sampai yang alternatif, ya yang kertas dibakar diminum itu saya udah pernah, semua pernah coba, tapi nggak ada hasil. Setelah jadi Kristen ternyata saya menyadari polanya sama. Oh gitu ya? Ya itu apa? Kalau tadi dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sekarang bungkusannya beda. Dari satu KKR ke KKR lain. Dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan yang lain. Dari satu seminar ke seminar yang lain. Tujuannya apa? Bukan cari Tuhan. Bukan untuk mengenal Tuhan. Tapi apa? Saya cuma pengen sembuh. Kalau Tuhan ada, saya pengen disembuhkan. Apa yang terjadi lama-lama ketika saya tidak mendapatkan itu, saya kecewa. Saya mempertanyakan Tuhan. Dan akhirnya di dalam saya muncul lagi keputusasaan tersebut yang saya pernah alami. Saya mulai mengalami depresi, saya mulai diliputi oleh banyak ketakutan dan sebagainya. Akhirnya saya sampai berpikir begini, kayaknya mati lebih baik. Tapi sebagai orang Kristen yang baik, saya tahu bunuh diri itu dosa. Dosa masuk neraka. Itu yang pendeta saya kasih tahu. Jadi gimana dok? Saya masih pengen mati nih. Apa yang terjadi? Saya tahu, ini bercanda ya Pastor. Saya memikirkan tentang bunuh diri rohani. Caranya gimana? Berdoa. Satu malam saya di kamar, saya tutup pintu kamar, saya teriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau Engkau ada, buktikan sama saya. Kalau Tuhan memang mengasihi saya, sembuhkan saya. Malam itu saya teriak sama Tuhan. Bahkan saya sampai bilang begini, kalau Tuhan tidak bisa menyembuhkan saya, atau kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan saya, ya udah, ambil aja hidup saya. Saya minta mati sama Tuhan. Malam itu setelah saya berdoa, saya tidur, saya udah tidak mikir apa-apa. Besok paginya saya bangun, bingung. Bingungnya ini, Pastor.
saya doa, minta sembuh gak sembuh, minta mati gak mati. Loh, ini Tuhan maunya apa? Saya bangun, lihat kondisi saya masih sama. Saya ingat waktu itu di samping saya ada Alkitab. Saya ambil, saya buka, nggak tahu mau baca apa. Tiba-tiba saya berhenti di satu ayat, yaitu 2 Korintus 12 ayat 9. Dan ayat ini waktu saya baca, itu benar-benar mengubah hidup saya. Saya bacakan sebentar, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Waktu saya baca kalimat ini berulang kali berputar di kepala saya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Singkat cerita tuh, waktu saya baca ayat ini menyingkapkan satu kebenaran yang luar biasa. Yaitu apa? Saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya tahu saya bukan ciptaan yang gagal. Saya tahu di mata Tuhan. Karena Yesus sudah mati untuk saya. Waktu Bapa melihat saya dan kita semua, Dia melihat kita dengan sempurna. Wow. Dan waktu saya paham ini, seluruh hidup saya berubah. Wow. Jadi itu proses bagaimana Pastor Hatta bisa berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Tuhan. Yes. Dan itu sampai hari ini. Puji Tuhan. Wow. Itu suatu peristiwa yang supranatural loh, Pastor. Ya, betul. Sembuh dari dalam. Yes. Kayaknya kita ngobrol udah cukup lama. Ya. Kita mulai terasa haus. Ya. Yuk, kita minum ini dulu. Silakan Pastor Hatta minum. Ya. Lanjutkan kembali bincang-bincang bersama Pastor Hatta Halimas di restoran Renjana Kemcik Golf Island Peak. Pastor Hatta, setelah Pastor Hatta banyak cerita, saya juga lebih banyak pertanyaan lagi. Ya. Gimana kamu yang dari orang biasa bisa menggali dan mengerti firman Tuhan? Ya, saya percaya firman Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Firman Tuhan itu sesuatu yang hidup. Ya. Bukan sekedar kata-kata yang mati. Saya pernah satu hari waktu saya lagi belajar, saya dapat satu kutipan yang dimana itu mengubah pemahaman saya tentang Alkitab. Dikatakan begini, Alkitab itu bukan sekedar buku manual petunjuk kehidupan. Karena selama ini saya berpikir, wah ini kan manual orang Kristen. Buku manual orang Kristen. Tapi ternyata bukan cuma itu. Dikatakan bahwa Alkitab bukan sekedar buku manual orang Kristen tentang kehidupan. Tetapi Alkitab itu adalah surat cinta dari sang kehidupan. Wow. Waktu saya baca ini, saya benar-benar melihat Alkitab itu berbeda. Saya kasih contoh begini. Ketika saudara beli sesuatu barang elektronik, saudara punya manual Ya. buku petunjuk, buku manual tentang cara-cara menggunakannya, Ya, betul. tentang langkah-langkah, prinsip-prinsip dan sebagainya. Saya mau tanya, bisa nggak kita mengoperasikan itu berdasarkan buku petunjuknya? Bisa. Tapi bisakah itu dilakukan sekalipun kita nggak kenal siapa yang membuat barang elektronik? Bisa. Bisa banget. Tetapi Alkitab tidak seperti itu. Karena apa? Betul Alkitab punya perintah-perintah, Alkitab punya nasihat, Alkitab punya hukum-hukum. Tapi menariknya adalah Alkitab
semua itu hanya bisa dijalani ketika kita mengenal pencipta itu, mengenal Tuhan, mengenal pribadi yang menuliskannya, yang menginspirasikannya. Jadi sejak itu saya memahami Alkitab berbeda. Waktu saya baca itu sebagai surat cinta, Tuhan itu seperti mengungkapkan isi hatinya kepada kita. Wow, itu keren sekali ya, Mas Radai. Yes. Dan itu nggak semua anak Tuhan mengerti tentang hal itu. Bahwa sebenarnya Alkitab itu adalah surat atau isi hati Tuhan sendiri kepada kita ya. Wow, jadi gimana kita mengerti tentang firman Tuhan kalau dasarnya aja salah ya? Betul. Terus cara kamu galinya bagaimana? Saya punya prinsip kekristenan itu hubungan. Jadi tidak mungkin saya memahami apa yang ada di dalam tanpa berhubungan dengan pribadi yang menyatakan firman-Nya. Jadi ketika saya baca, saya perlu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Sang Pemberi inspirasi yang menyatakan dirinya kepada saya. Dialah yang membuat saya mengerti kenapa dia menuliskannya, kenapa dia menyatakan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Tanpa pribadi Tuhan, Alkitab itu ya tidak lebih dari buku biasa bagi banyak orang. Tadi kamu bilang untuk baca Alkitab kita harus punya hubungan terlebih dahulu. Gimana caranya bikin hubungan? Hubungan itu saya percaya sesuatu yang alami. Sesuatu yang kita nggak bisa buat. Sehingga saya berjalan waktu saya baca, saya bisa merasa Tuhan lagi berbicara kepada saya lewat apa yang saya baca. Ketika saya lagi di jalan, saya lihat mobil-mobil lewat, saya bisa melihat Tuhan sedang berbicara kepada saya lewat peristiwa itu. Wow. Jadi ketika kita memahami prinsip hubungan, maka kita bisa melihat Tuhan itu seperti menyatakan diri di mana-mana lewat semua yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan atau divine encounter ya. Waktu firman itu kamu baca dengan kondisi kamu yang desperate, maka kamu istilahnya mulai mendengar suaranya. Jadi apakah boleh kalau saya simpulkan bahwa kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, berarti kita mendengar suaranya. Suara yang mengatakan bahwa kita ini diterima apa adanya. Betul. Yang menarik adalah tadi saya bilang Alkitab itu seperti surat cintanya Tuhan. Lewat Alkitab Tuhan itu menyatakan isi hatinya. Ada satu doa Rasul Paulus di dalam Efesus 3, di mana dia berdoa, dia bilang gini, aku berdoa supaya kamu memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mengenal Tuhan, kita kenal isi hatinya, kita sedang dirawat oleh cintanya Tuhan di dalam hidup kita. Nah itu yang bikin kekristenan berbeda. Kekristenan tidak dimulai dengan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kekristenan dimulai dengan Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatu. Untuk apa? Untuk membuktikan, untuk menyatakan betapa Dia mengasihi kita. Wow. Dan saya dengar sekarang kamu sudah memberikan hidup untuk Tuhan alias full time, berkomitmen untuk memberitakan firman Tuhan. Gimana kamu bisa menjadi hamba Tuhan dan karya apa yang sudah kamu lakukan buat Tuhan sampai hari ini? Ya, pertama-tama saya selalu mengatakan bahwa hidup ini bukan tentang diri kita.
hidup ini adalah tentang Tuhan. Dia yang punya hidup, dia yang berikan hidup. Jadi tanpa Tuhan, kita tidak mungkin bisa menemukan makna, tujuan, dan panggilan kita. Buat saya, semakin saya mengerti ini, saya justru bisa semakin menikmati hidup saya. Kenapa saya bisa menikmati hidup saya? Bukan karena kondisi saya baik, tetapi karena saya punya Tuhan yang baik, yang mengasihi saya. Saya punya Tuhan yang baik yang berjalan bersama saya. Jadi dia yang memanggil saya, dia juga yang memperlengkapi saya dan kita semua untuk menjalani panggilan kita masing-masing. Saya percaya, bahkan saya percaya ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak berpikir ya ini karena saya lakukan untuk Tuhan. Tetapi saya percaya justru ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui saya. Rasul Paulus di dalam kitab Galatia, dia pernah bilang, namun aku hidup, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Buat saya itu kalimat yang luar biasa. Artinya kesadaran kita dalam menjalani hidup itu bukan tentang kita, tapi tentang Kristus. Bagi saya apapun yang saya lakukan itu bukan sesuatu yang sedang saya karyakan untuk Tuhan, tetapi itu justru ada karya Tuhan di dalam dan melalui hidup saya. Jadi hidup kekristenan itu bukan soal pencapaian ya Pastor. Ya. Bukan soal apa yang kita lakukan buat Tuhan. Ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan buat saya. Ya. Justru di sini banyak pengajaran yang mengajarkan bahwa kita harus mencintai Tuhan. Itu bagaimana Pastor? Betul, kita harus mencintai Tuhan. Tapi dasar kita cinta Tuhan adalah karena Tuhan lebih dulu sudah mencintai kita. Jadi bergantunglah pada cinta Tuhan kepada kita, supaya kita bisa mencintai Tuhan dengan benar. Hari ini kita tinggal menerima kasih Tuhan, Yes. mengalami kasih Tuhan, baru melakukan sesuatu buat Tuhan. Ya. Wow. Untuk aplikasi dalam hidup sehari-harinya gimana? Aplikasi hanya mungkin terjadi ketika ada yang namanya hubungan. Apa? Hubungan. Hubungan. Makanya saya selalu kembali ke Kristenan itu harus kembali kepada hubungan. Tanpa hubungan, kita bisa ikuti banyak perintah, tapi kita cuma ikut karena aturan. Tetapi dengan hubungan, kita mengikuti semua perintah Tuhan. Karena apa? Karena kita lagi jatuh cinta kepada Dia yang sudah lebih dahulu mencintai kita. Saya mungkin terinspirasi dengan satu ayat terakhir yang selalu saya bagikan, yaitu 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Paulus berkata bahwa berita yang sangat penting atau berita yang paling penting adalah bahwa Kristus telah mati, Dia telah dikuburkan, dan Dia telah bangkit untuk kita. Artinya apa? Waktu saya memahami berita ini, seluruh hidup saya itu seperti ditata kembali. Wow. Pastor bisa bayangkan ketika saya belajar bekerja dalam keluarga, dalam gereja dan di luar gereja, bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus itu membentuk ulang seluruh hidup kita. Bagaimana kasih Tuhan itu mengarahkan ulang semua yang kita lakukan di dalam hidup kita. Itu benar-benar beda. Wow, itu luar biasa. Tak terasa waktu terus berjalan,
Sebelum kita berpisah, apakah Hatta punya pesan atau quote buat setiap pemirsa live channel yang melihat tayangan ini? Mereka punya pergumulannya masing-masing, mereka punya masalahnya masing-masing, yang mereka rasa mereka paling berat ngalami dalam hidup. Makanya dengan peristiwa Hatta, kamu bisa ngasih tips apa? Saudara, kita ini manusia yang lemah. Banyak orang menolak untuk mengakui dirinya lemah. Dan saya tahu itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk kita perlihatkan. Tapi faktanya memang seperti itu. Kita ini lemah, kita nggak berdaya. Tapi ada sebuah kabar baik. Di dalam kelemahan ada kebutuhan akan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi kita tidak perlu menutupi kelemahan kita. Kita nggak perlu untuk selalu merasa saya harus mampu, saya harus kuat dan sebagainya. Tetapi saat kita tahu kita lemah dan kita akui, firman Tuhan nyatakan justru lewat kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Buat saya, kemerdekaan kekristenan itu bukan kebebasan dari kelemahan, tetapi justru kebebasan di dalam kelemahan. Saya mungkin tidak lepas dari kelemahan hidup yang ada, tetapi saya tahu di dalam kelemahan saya menyadari Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Dan itulah kabar baik buat saya dan kita semua. Amin. Atau saya ringkas, anugerah di dalam kelemahan. Yes. Amin. Amin. Oke pemirsa Live Channel, kita sekarang ada di restoran Renjana, Kemcik, Golf Island Peak, dan menyatakan untuk pamit. Sampai bertemu di program Live Channel berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.